Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar semua Bapak Ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, selalu dalam keberkahan, ya, lindungan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga hidupnya penuh dengan kemuliaan, ya, keberkahan, keberlimpahan, kejayaan, dan selalu dalam keajaiban. Amin. Perkenalkan, saya Ponirah. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan salah satu jurus dalam ilmu magnet rezeki yang berjudul disiplin kata. Ya, apa itu disiplin kata Bapak Ibu? Disiplin kata adalah semua kalimat, ya, baik yang positif maupun tidak positif, itu memiliki efek yang sangat luar biasa. Ya, ketika kita mengatakan hal-hal yang positif, maka akan ada dampaknya pada hal-hal yang positif juga. Ketika kita mengatakan kalimat-kalimat tidak positif, maka akan ada dampaknya pada hal-hal yang tidak positif juga. Nah, bagaimana disiplin kata? Ini adalah cara kita untuk melatih husnuzon kita Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Caranya adalah melatih kata-kata kita, ya. Ada dua cara. Pertama, dengan mengubah semua kalimat yang tidak positif, ya, bermakna tidak positif menjadi positif, ya Bapak Ibu, tanpa mengubah maknanya. Contoh, ketika saya mengatakan jalanan macet, maka ketika saya mengatakan jalanan macet, maka energi dalam pikiran saya itu fokusnya adalah macet, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semua pikiran, ya, baik yang positif maupun tidak positif, ya, semua pikiran itu adalah doa, ya, baik yang positif maupun tidak negatif maupun yang tidak positif, dan semua doa itu pasti akan dikabulkan Allah. Ya, ketika saya mengatakan jalanan macet, ketika saya mengatakan macet, maka sebenarnya saya sedang berdoa pada Allah. Ya Allah, macetkanlah rezekiku, macetkanlah kebahagiaanku, macetkanlah keharmonisanku, macetkanlah, ya, semuanya akhirnya jadi terkabul, macet seperti itu. Nah, hati-hati. Maka lawan kata dari macet adalah penuh, ya. Pak Nas mengatakan penuh. Ketika saya mengatakan penuh, maka di pikiran saya itu fokusnya penuh, ya kan? Maka itu seolah saya berdoa pada Allah, ya Allah, penuhkanlah rezekiku, penuhkan kebahagiaanku, penuhkan keharmonisanku, ya, penuhkan segalanya seperti itu. Nah, contoh yang lain misalnya sulit, ya, kata sulit diubah menjadi kata tidak mudah, ya. Maknanya sama, tidak, tapi katanya yang diubah, ya. Nah, ketika saya ditanya, bagaimana pekerjaanmu? Sulit. Maka energi sulit itu di dalam pikiran saya, ya, itu yang menjadi doa. Ya, akhirnya saya berdoa pada Allah, ya Allah, sulitkanlah pekerjaanku, sulitkanlah rezekiku, seperti itu. Tapi ketika saya mengatakan tidak mudah, maka tidaknya dicoret, mudahnya naik ke atas menjadi doa. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku, mudahkanlah urusanku, seperti itu. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita itu Bapak Ibu tidak mengenal kata tidak atau jangan, seperti itu, ya. Jadi ubah menjadi kalimat yang dia memiliki bermakna positif, ya, seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah berat, ya. Berat diganti menjadi tidak ringan. Kemudian masalah diganti menjadi persoalan, atau yang lebih bagus lagi energinya menjadi tantangan, ya, seperti itu. Miskin, belum kaya, ya, sakit, tidak sehat, lupa, tidak ingat, seperti itu, ya. Gagal, belum berhasil, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menemukan contoh-contoh kata-kata yang tidak positif, ya, di masyarakat, di keseharian itu diganti menjadi yang lebih positif, ya. Bapak Ibu bisa membuat kamus disiplin kata sendiri, seperti itu. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita bisa mencobanya, ya. Saya sampai saat ini juga masih belajar, ya, seperti itu. Terkadang-kadang karena ini sudah bertahun-tahun sudah menjadi karakter di diri kita Bapak Ibu, dia tidak mudah memang mengubahnya, tapi bukan berarti tidak bisa, ya, pasti bisa, ya. Maka carilah komunitas yang bisa mengingatkan kita Bapak Ibu, sehingga kita bisa selalu diingatkan, seperti itu.
Nah, cara kedua adalah selain tadi mengubah kata-kata yang tidak positif menjadi bermakna positif, cara kedua adalah dengan mengganti kata-kata yang berenergi tidak tinggi atau rendah rendah atau tidak tinggi menjadi energi lebih tinggi ya. Misalnya lumayan ya, itu energinya rendah dibandingkan dengan bagus, ya kan? Bagus diganti menjadi kalimat yang lebih berenergi tinggi, yaitu hebat ya. Hebat diganti menjadi luar biasa. Nah, luar biasa diganti menjadi dahsyat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengubah kata-kata kita berenergi tidak tinggi menjadi tinggi, maka sebenarnya rezeki kita juga akan naik menjadi tinggi Bapak Ibu ya. Akhirnya tidak ada cara yang lebih mudah untuk mengubah nasib dan mengundang keajaiban semudah disiplin kata. Ya, itu ya Bapak Ibu dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Salam satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.